Perhatikan data hasil percobaan berikut ini. Dalam tabel ini dapat kita lihat sifat fisik zat A dan zat B. Zat A berwujud padat, larut dalam air, konduktor atau mengantarkan listrik, dan memiliki titik leleh dan titik didih yang tinggi. Sedangkan zat B juga berwujud padat, namun tidak larut dalam air, kemudian tidak menghantarkan listrik, serta memiliki titik leleh dan titik didih yang rendah. Nah, berdasarkan data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jenis ikatan yang terdapat pada zat A dan zat B berturut-turut adalah ikatan senyawa. Dapat kita bagi dua, yaitu yang pertama ikatan ion, kemudian yang kedua adalah ikatan kovalen. Ikatan ion yang pertama, wujudnya biasanya wujud senyawanya padat. Kemudian namanya ion, ada ion plus dan ion min, berarti berhubungan dengan listrik. Nah, ikatan ion umumnya kalau senyawa berikatan ion dilarutkan dalam air, maka larutannya akan menghantarkan listrik. Sifat menghantarkan listrik biasa disebut dengan konduktor. Ion, senyawa-senyawa ion umumnya larut dalam air, sehingga larutannya bisa menghantarkan listrik atau konduktor. Karena wujudnya padat dan ikatan ion plus dan minusnya yang kuat, hal ini menyebabkan titik didih dan titik lelehnya tinggi. Tinggi yang dimaksud berarti titik leleh dan titik didihnya bisa ratusan bahkan ribuan. Sedangkan ikatan kovalen itu dibagi dua, ada polar, kovalen polar, dan ada kovalen non polar. Polar berdasar dari kata kutub, atau artinya listriknya ada kutubnya, atau persebaran elektronnya menuju ke satu kutub sehingga mengantarkan listrik. Umumnya kovalen bisa berwujud padat, tapi bisa juga cair, bahkan bisa gas. Nah, larutannya kalau kovalen polar itu menghantarkan listrik atau konduktor. Sedangkan nonpolar sama, bisa padat, bisa cair, bisa gas. Namun yang perlu digarisbawahi adalah bahwa nonpolar itu isolator. Inilah yang membedakan nonpolar dengan polar dan ion. Selain itu, titik didih dari nonpolar itu mulai dari rendah sampai sedang. Begitu juga untuk yang polar, mulai dari rendah sampai sedang. Tapi umumnya titik didih non-polar itu lebih rendah daripada titik didih yang polar. Namun kalau dibandingkan ion, maka titik didih ionlah yang paling tinggi. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa zat A itu padat, larut, konduktor, dan tinggi. Dari daya hantar listriknya yang konduktor, bisa kemungkinan dia adalah bisa ion, bisa juga kovalen polar. Tetapi melihat titik didih dan titik leleh yang tinggi, itu sudah pasti dia ikatan A itu adalah ion. Sedangkan untuk zat B, melihat dari daya hantar listriknya yang isolator atau tidak menghantarkan listrik, bisa langsung kita simpulkan bahwa itu adalah non polar. Sehingga zat A dan zat B berturut-turut adalah ionik dan non polar. Jawabannya